Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solehanya ustazah. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga semua selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, setelah ustazah, insya Allah kita akan kembali belajar tematik di pembelajaran tema 5H, subtema 2, pembelajaran ketiga. Nah, sebelum kita belajar ya, kita harus melaksanakan sikap sila Pancasila yang pertama, yaitu berdoa sebelum belajar. Semoga kegiatan kita ya dengan membaca doa, semoga kegiatan kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin. Oke, kita lanjut. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola perseorangan. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan sikap yang baik dalam menghadapi keragaman budaya Indonesia. Lalu kita perhatikan ya. Nah, ini adalah kondisi permukaan bumi semakin berubah dari waktu ke waktu ya. Terkadang banjir besar saat musim hujan, terkadang musim kemarau ya, pasokan air menjadi langka saat musim kemarau ya. Jadi perubahan iklim yang sangat cepat dan tidak dapat diprediksi ini dapat mengubah kondisi lingkungan ya, dan juga dapat mempengaruhi jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Jadi masyarakat biasanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarnya untuk melakukan kegiatan ekonomi ya, dan perubahan terhadap lingkungan juga dapat merubah jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat ya. Jadi ini adalah jenis-jenis usaha yang dikelola perseorangan ya. Jadi profesi kuli bangunan dan perkebunan yang dilakukan di nelayan Kalimantan termasuk jenis usaha yang dikelola perseorangan. Jadi kegiatan ekonomi ada yang dikelola secara sendiri dan ada yang dikelola secara berkelompok. Nah, usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang usaha perorangan, yaitu usaha yang dikelola sendiri ya. Nah, sebagai usaha yang hanya dilakukan oleh satu orang ya, itu usaha perorangan memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kita lihat kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi usaha perorangan ya, usaha ekonomi perorangan ini memiliki kekurangannya, itu memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Resiko dan kerugiannya ditanggung sendiri oleh pemilik usaha. Kreativitas dan jenis barang yang dihasilkan terbatas. Sedangkan kelebihannya, pemilik dapat menikmati keuntungan seluruhnya tanpa dibagi-bagi ya. Dan yang kedua, pemilik dapat mengembangkan usaha sesuai keinginannya. Yang ketiga, pemilik dapat mengambil keputusan dengan cepat. Nah, usaha yang dikelola sendiri atau usaha perorangan ini ya biasanya berupa usaha kecil, namun perseorangan dapat menjadi besar ya meskipun memiliki modal atau kemampuan terbatas. Nah, usaha perorangan ini harus dikelola dengan baik agar menghasilkan baik dan ya menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, kita lihat contoh dari bidang usaha perorangan perseorangan. Yang pertama adalah bidang pertanian dan perkebunan ya. Contohnya itu adalah petani ya, petani padi, petani buah ya, petani teh ya, banyak ya. Jadi usaha pertanian dikelola perseorangan biasanya memiliki modal dan lahan terbatas. Usaha pertaniannya dikelola perseorangan dapat berpotensi menjadi besar dan modal dan lahan yang besar dan pekerjaan hasil dan dapat mempekerjakan petani lainnya ya. Jadi walaupun usaha pertanian ini dikelola sendiri, namun ada juga usaha pertanian dilakukan secara besar-besaran ya. Oke, kalian bisa lihat yang ada di bukunya halaman 58. Contoh yang kedua adalah bidang perdagangan. Nah, dalam bidang perdagangan ini ya, secara perseorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya itu adalah
pedagang di pasar, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang ya warung, toko, pedagang asongan ya. Jadi di usaha perdagangan ini mempunyai kelebihan, itu adalah keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan sendiri. Dan yang ketiga adalah bidang jasa. Nah, ini adalah contohnya ada bengkel mobil, bengkel motor, fotokopi, potong rambut, ada ya, salon, penjual pulsa, itu juga termasuk bidang jasa. Jadi usaha ini menghasilkan jasa yang tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan manfaatnya. Yang keempat adalah bidang perindustrian. Nah, ini adalah contohnya adalah kerajinan tangan ya, berupa pembuatan batik, pembuatan juga kerajinan tangan itu keramik, souvenir, tembikar, anyaman ya. Dan ini ada juga usaha kecil, ada tempe dan tahu ya, dengan modal dan kemampuan terbatas sehingga hanya dapat menghasilkan satu jenis produk saja, yaitu tempe dan tahu. Ini begitu ya. Nah, ini adalah perajin batik. Ini adalah kelebihan usaha tersebut dapat terciptanya lapangan pekerja melalui pemberdayaan masyarakat sekitar. Oke, selesai Ustazah. Dari penjelasan usaha tadi kalian bisa mengelompokkan jenis pekerjaan sesuai bidangnya ya. Saya kasih contoh. Jenis usaha berdasarkan bidang, misalnya pertanian. Contoh usaha perseorangan adalah petani padi. Kelebihannya adalah dapat memiliki sendiri hasil, yang dapat memiliki sendiri keuntungan hasil dari pertanian tersebut. Dan yang kekurangannya adalah modalnya terbatas atau terbatasnya lahan pertanian. Nah, dan semua bisa ya nanti pengamatan di rumah kalian, di sekitar rumah kalian, bidang perdagangan yang jenis usaha dalam bidang perdagangan itu apa usahanya, perseorangannya, jasa, perindustrian ya, pasti bisa ya. Oke, lanjut, kita lanjut di sikap yang baik dalam menghadapi keragaman budaya. Nah, kita perhatikan ya. Oke, ini adalah suku Bajo ya. Selain nelayan di mata pencarian utama laut, misalnya saja masyarakat suku Bajo di Sulawesi Selatan, suku Bajo atau disebut juga suku Bajau merupakan suku nomaden yang hidup di atas laut. Ya, kita lihat mereka hidup di atas laut ya. Selain terdapat di Sulawesi, beberapa wilayah di Indonesia yang terdapat di suku Bajawi itu adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan wilayah Indonesia Timur. Nah, apa saja keunikan yang dimiliki masyarakat suku Bajau? Ya, Bajo menjadikan kapal ya, keunikannya itu menjadikan kapal atau sampan sebagai alat transportasi dan mencari nafkah dengan menjual hasil tangkapan mereka. Ini adalah keunikan mereka ya. Selain suku Bajo, banyak keunikan budaya masyarakat Indonesia. Ya, selain sebagai contoh adalah keunikan adat istiadat di sebuah desa Bali. Ya. Nih, kita lihat ya. Nah, silakan soleh-soleh saja dibaca teksnya ya. Nanti di Google Classroom Ustazah kasih PDF-nya supaya Anda semua bisa membaca teksnya. Oke, soleh-soleh Ustazah. Ustazah harap semua paham ya. Nah, ini adalah tugas Anda di rumah. Aku pasti bisa. Perhatikan gambar. Ini adalah gambar apa? Termasuk jenis usaha perseorangan apakah gambar tersebut? Lalu tuliskan kekurangan dan kelebihannya ya. Ini adalah jenis usaha perseorangan apa? Ya. Jenis usaha dalam bidang apa ya? Misalnya tadi saya sudah jelaskan contohnya ya, dan tuliskan kekurangan dan kelebihannya. Oke. Salah-salahnya Ustazah. Cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Semoga Anda semua bisa memahaminya, dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktunya tepat waktu, bantu ayah bunda dan jaga kebersihannya. Oke, jangan lupa yang belum sholat duha ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.